Aku tuh suka email, suka nanya-nanya zaman dulu ke mortician luar negeri. Wow, jadi mencari aku sekolahnya mencari sendiri. Mencari tahu karena emang nggak akan bisa kita gampang. dapetin Iya, di iya, Indonesia. sekolahan Nggak ada terus serem juga sekolahan perias wajah mayat gitu kan. Ya, akademi Jenazah, merias jenazah. Lebih enak dengernya. Iya benar. Terus nomor 1 kan menghadapi rupa yang beraneka ragam itu kan agak beda ya. Iya pasti ya Bu. Enggak takut ya. Halo. Oke gitu terus tanpa henti-henti. Gitu terus, godek terus, enak. Bisa dikecilin ya. Makanya nggak usah pakai, enakan pakai aja dong, biar denger suaranya enak tong Tendi. Pakai. Ini kan gue udah disanggul. Oh lu disanggup di paes sekali ah. Emangnya DJ? Selamat datang hadirin sekalian. Bener. Oke, hai ketemu lagi di Cherry Wish. Cherry. Gue bilangnya Cherry. Cherry. Kenceng banget sih ini. Jadi sekarang Back setting sound. ini posisi tim lagi berubah di situ. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa gini. Bener. Pelototin ya. Nah, kalau- Aku pelototin siapa Kalau dong Teddy? kalau lo puter aja kepala lo. Gimana muternya? Kepletek. Ada. Mau belok kiri, mau nengok kanan, mau balik badan terserah, yang penting hanya satu tujuan yaitu di Cherry Wish Your Wish. Jadi kita akan membuat ya wish-wish Anda terkabul di sini. Mana katanya. Kita jawab mudah-mudahan. Nah seperti sekarang ini kita akan membacakan Aduh, gue tuh punya komen-komen. wish, iya benar. Ya, Punya wish wish-wishnya apa? pengen baca komen. Ya, Oke, your wish Uhuy come ya, true. uhuy. Komen itu. Langsung aja kita Oke. bacakan. Gak kelihatan Bunyi tadi. Bukti. Oh. Oke, kita lihat. Komen-komen dari pemirsa ini ya, yang udah lama mungkin gak kita bacain. Kita buka. Gitu dong. Nah. Kalau udah sekian lama. Oke, selamat halo Karimah Abdul Hafiz. Masya Allah senangnya Ceriwis ada lagi, bersatu lagi Indi Barens, Indra Bekti. Gue senang banget nulisnya bener INDY BARENDS. Amaze vibes-nya masih kayak dulu literally. Dan muka Indi Barens masih sama kayak dulu gak berubah. Oh. Hey, kalau berubah berarti diapain muka gue? Gak berubah samsek katanya, penampilan masih sama. Jadi terobati kangennya Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kasih hadiah. Apa hadiahnya? Ucapan selamat. Oke, nah selanjutnya ini dari IM Novi 3. I Keren am. banget Tasya. I'm Novi Nora. Thanks tim Cherry Wish. Ya udah sih kenapa sih mulut-mulut gue Lu tuh gak bisa dikasih tahu ya. Lanjut aja deh mendingan. Hei siapa Anda? Gue sampai takut. Gue tuh paling gak suka ada hal-hal yang nakut-nakutin. Gak ada Bu. Iya, udah. Dari Mary Ri. Iya. Keren banget Kak Tasya, Iya. Flawless Farasnya. Harusnya flawless ya. Flawless Farasnya next undang Tashi Astasya dong. Adiknya ya, kembarannya kembarannya ya. Kak Tasya. Terus masak-masak bareng, Kak Bekti ini makin oke aja. Ini kayaknya cuma dia nyebutin kita cuma basa-basi. Iya bener ya. Iya, nggak apa-apa. Dia cuma senengnya Iya, sama iya. Tasyanya. What's Berikutnya what's next ya. Lucu banget sih ya kalian lagi minum sampai keselak katanya. Sukses terus ya. Say hi from Liberty. Oh New York. Bener. La 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 la. There's nothing you can do. New York. Terus nyebelin banget. Dia tuh angku congkak ya. Dia tuh nggak nyebutin dari Amerika, from US, from Tapi New York, tapi dia Liberty-nya ya. Liberty ya. Taunya dari toko Liberty. Iya lagi Oke. ya. Terus Dita Oh ini nih dari Jaksik itu tadi. Oh Jaksik. Ya. Undang model-model Indonesia yang udah go internasional dong Kak. Lah ribet amat. Siapa tuh? Aku ada opsi nih, Laras Sekar, Devita Ravani, Nafa Salvana, Marcel Fritz. Begitu tahu kan? Itu semua tahu ya. kan? Mana sih? Dan masih banyak lagi. Please Kak, soalnya modeling di Indonesia udah pesat banget Iya, perkembangannya. Pasar juga udah rame ya. Betul. Mudah-mudahan mereka mau ya. Iya Oke. benar. Nah, dari Dita Lutfia, ternyata ada channel ini Yeah. bahagia banget.
Katanya gitu Tendi. Mana masih ngakak banget nonton Tendi sama Kak Bekti. Bagus dong, Alhamdulillah. kalau lu nangis nonton kita tuh baru kita sedih. Dari Chicago, gue seneng banget yang Dima Bekti di konsep kayak gini. Kayak gini. Aduh kalian ya, gila menghibur banget nih, kompak banget. Lo gak tau aja behind the scene-nya. Dari Huda salam. Hai Huda. Tendi undang Dev Hendrik, Oh, iya, Evi bener-bener. Batuta, Bektum, Erwin Perengkuan, undang Mutia Kasih. Iya boleh juga Tendi ya. Satu-satu ya, kalau semuanya pasti kita gak bisa ngomong. Nanti ya, Ngomong ini pasti semua. angkatan lama ya. Pastinya. Ini mereka ini. Lalu Nurul Nurul. Fahmi, baru tahu kalau ada Cherry Wish. Bakal nonton terus deh, benar ya. Terus dari D3, apa yang ingin Ditri. disampaikan? Lu norak banget hari ini ya. I am bacanya im. Kampung. Nih ya Tendi ya. Bukti. Nih Tendi. Bukti gak mau. Nih Tendi. Ya. Melempem. Gimana orang, justru karena ini melempem kita harus ada sesuatu yang Iya bagus dong. di sini. Ada ya apa kan? kek? Produk Kayak ditulis apa? tadi mancing, kayak miskin banget. Mancing ikan, berarti buat kakak-kakak yang mau bekerja sama dengan kami di Nanti sini. kita makan ya kan, kita promosiin. Dan gak harus snack aja loh, Iya. elektronik. Bisa Boleh. di sini kasih oven. Lampu. Iya, baju-baju say. Boleh lah. Iya ya benar. kan? Penontonnya banyak loh kita. Relix-relix kayak. Terus Mas, dari Dea Almaf. Mas Mas Indra Indra. silakan. Dan Mbak Indi sekali-kali undang Teh Desi Ratnasari dong Oh di iya, podcast benar. Lucu, kalian. lucu. Teh Desi kan orangnya asik juga, Iya, kalau diajak benar. ngobrol cantik. Kayaknya seru juga deh bahas dunia politik, karir dan percintaannya Teh Desi. Bener-bener, gitu. gue tuh ada usul deh pengen undang Ayah Rojak ya. Iya bener, itu lucu juga. Iya kan? Iya. Pengen. Iya. Ya. Anak Kalau gue mah Ayu Ting Ting kan cantik. udah biasa. Iya, Ayah Ojaknya ya. Ayah Ojak. Oke. Kan selalu kan bergelimang cincin-cincin. Bukan lagi. Ya kan. Anak gue mah cantik, badannya bagus gitu. Mr. White tadi. Mrs. Wise. Oh iya Mrs. Wise. Lu bilangnya Mister. Oh iya maaf. Baca. Tendi. For me, Yes. this is how host should be. Yang artinya. Ya jangan makan sembarangan. Betul. Mengedukasi diri sendiri dengan berbagai info si guestnya. Nah. Bukan malah si guest yang cerita panjang lebar tentang dirinya. Tapi men-share berbagi info dari masyarakat juga. Ini yang mana ya, episode mana? Ini- Beda banget dengan host jadi-jadian yang pengen eksis aja. Keep on doing what you believe in. Salam Cherry Wish. Oh, iya, oke. Ini pas lagi yang mana nih? Tasya Oh, Farasya masih iya, itu bener-bener, ya. bener-bener, Oke. bener-bener. Sabrina Harfachan. Selalu Selalu dari dulu love Teh Indi and Indra Bekti. Thank Aduh, you Rizky, iya, katanya Tasya cantik, sabar dan rendah hati. Iya. Terus dari Andreas ada dari zaman Ceriwis sampai Cherrywis tetap suka sih sama Kak Bekti dan Teddy. Ini Makasih. lucu deh, dari Endra Sujanawan. 80% yang ngomong Tendi Bekti, 20% bintang tamu. Ya udah, kita nggak ngomong. Iya. Bintang tamu belum ada Bu. Oh iya benar. Justru aku lebih suka nonton ini berantem nih. Kalau kata Asri, justru aku lebih suka nonton hostnya. Pokoknya mereka partner yang seru dan berkarakter full jodoh. Aku suka katanya. Oh. Nanti pemirsa ada gini, puas, bangga loh dipuji-puji gitu. Gitu. Terakhir ya, dari Bagus Adi Satya. Baru ngeh Cherrywis Your Wish itu yang pernah fenomenal pada masanya. Iya, bener. Pas baca Cherrywis aku pikir apaan. Kok ada Tendi sama Bekti? Ternyata Cherrywis Your Wish. Thank you ya para penonton. Eka tega banget sih kalau Eka bilang gini, kesini karena ada Katasya. Kalau gak ada Katasya dia gak Gak kesini. kesini. Ya kan gak apa-apa Tendi. Ini satu lagi ada Mama Shaker. Oh udah dihilangin udah. Oke, terima kasih untuk semua pemirsa. Permisai yang udah kasih komen-komennya. Mudah-mudahan terus kasih komen kita di share di apa tuh namanya Tendi? Komen. Dan bukan apa namanya YouTube. tuh? Bukan apa? Di like Ya soalnya kasih komennya di mana Tendi gitu ya. Gue kalau iya. waras gue jawabnya di komen. Bener. Ya, hari ini senang banget karena semua tim sudah full Yeay! datang. Ada siapa aja Tendi kalau full? Coba kasih tahu siapa aja coba. Ada Brian, Ya. Ini. si Rudy, Oke, ini. Catherine, Ya, ini. Robi. Oke. Ini apa yang pakai headphone itu? Nggak kelihatan Audio, juga dari kamera. audio. Oh, ini kita ambil dari Holy Wings ya. Geng. Aduh.
Iya ya pokoknya senang. Jadi jangan pada main jauh-jauh ke Ancol kemana-mana ya. Tadi ya. aku tuh ya baru aja ngelayat. Hah, siapa yang meninggal? Adalah kita punya teman gitu kan ya, omnya gitu. Ya kita hadir di sana. Kapan? Kemarin ini. Terus aku lihat kok ini kayak di make upin juga gitu. Terus aku juga sempat pernah datang ke jenazahnya, ada yang perempuan juga gitu. Aku lihat juga ada yang di make upin juga gitu. Emang banyak yang meninggal? Enggak, dan sebelahnya kan ada juga gitu. Lu ke rumah duka maksudnya? Iya, ke rumah duka bener. Iya terus? Aku juga sempat maksudnya ke rumah dukanya itu yang ibunya teman aku tuh meninggal. Itu di make upin gitu. Oke. Emang ada yang di make upin gitu buat apa Tendi ya? Ya mungkin kalau memang yang meninggal Nasrani ya. Ya gitu. kalau Nasrani sebelum mereka dikuburkan gitu dimakamkan biasa kan ada di ada dalam peti jenazah gitu kan. Nah, biasa kan orang datang berdoa terus melihat jenazahnya. Nah mungkin supaya biar lebih menarik, terus bersih, rapi. Jadi di make up ala kadarnya supaya tampil layak gitu. Jadi orang juga ngeliatnya tuh senang, keluarga juga senang bahwa jadi bisa berpulang dengan damai, dengan jadi kayak kita menghormati juga ya betul. gitu ya. Kenapa lu mau di make up? Ya kan gue nanya, boleh kan? Make upnya make up. Itu siapa sih yang make upin Tendi? Ada yang make upin gitu? Ada, jadi ada orang-orang tertentu yang memang punya kemampuan, punya talenta untuk merias jenazah. Nah itu apakah make upnya itu sama make up yang biasa kita make upin Tendi? Kenapa nggak lu nanya aja sama orangnya? Karena kan profesi gue bukan merias jenazah. Ada, Tendi punya orangnya, punya temennya? Punya Bekti. Oh iya? Bekti mau gue telepon orangnya atau panggil aja langsung ke sini gitu. Atau panggil langsung ke sini. Ditelepon Tendi terus dia pura-puranya dia masuk tinung gitu ya. Gimik. Ada pakai bel-bel gitu masuk ya ceritanya ya. Gimik kayak gitu tuh dari dulu sampai sekarang masih ada ya. Aku telepon dulu ya Telepon Bekti dari ya. mana? Teleponnya apa? Baru ya Tendi ya. Iya, belum keluar di Belum percobaan. keluar ya. Glor? Nama temen gue Gloria Elsa. Halo? Apa dia bilang? Gak usah ditelepon. Soalnya udah datang. Oh udah datang. Ya Allah. Bridgingnya lama banget. Kak Elsa. Gloria Elsa. Jadi ini temen gue yang punya kemampuan tuh bisa. Aku duduk ya. Boleh. Bisa ya. Ini pakai headphone-nya. Selatan banget. Ya, mic-nya ini deketin ya. Ditaruh di sini ya mic-nya. Inilah Gloria Elsa. Ada di catatan lo kalau lo mau baca. Oh iya benar ya. Perias jenazah. Iya. Oke. Baik, tapi sebelumnya mungkin aku pengen tahu seperti apa sih sepak terjang seorang Elsa ini. Coba kita lihat dulu. Awal karirnya. Oke. Coba kita lihat. Yuk, kok bisa Kita. viral, kok bisa. Ayo. Oh ya oke. Elsa sambil cerita boleh ya? Bisa. Jadi ini Kumpulan aku ngerias jenazah dari tahun 2016. memang kebanyakan kaum Nasrani ya. Tapi Iya. enggak juga kan ya? Ada yang Buddha, Oh. ada yang Hindu juga. Oke. Banyak lah. Hebat banget loh. Dari berbagai lapisan masyarakat dan juga betul. Keberadaan mereka meninggalnya karena apa gitu. Itu transformasinya kelihatan deh Bekti ya. Iya benar. Wah hebat Itu banget. aku masih Elsa. pakai jas hujan. Kenapa tuh? Belum punya APD. Oh, pakai jas hujan. Iya tapi pas masa pandemi kemarin Iya, berarti iya, ya pasti saya. ya. Sekarang pakai buang gitu. Tuh, ini Ini aku juga videonya ya. mandiin jenazah. Oh gitu. Wah Elsa hebat banget loh. Iya. Siapa tahu Ditutup ada lagi mancing iklan. Mana tahu ya ada iklan peti jenazah. Iya ya. Coy. Soalnya kan peti jenazah mahal juga ya saya. Jadi bisnis tersendiri ya. Rumah duka gitu. Embalming, Make up ya kan. Apa? embalming. Itu apa tuh? Ada yang balming. buat, yang Oh, buat itu apa sih namanya? Awet. mengawetkan. Oh, Kan iya, kita iya. nggak tahu. Nah, dia. ini Iya. coba ini ya. Ini siapa nih Oma namanya? Ini ada Oma Christina. Dan mereka kan juga meninggalnya dengan apa ya kondisi yang berbeda-beda ya saya. Ada Iya, yang sakit, beda-beda. ada yang kecelakaan gitu. Terus usia juga kan macem-macem ya. Macam-macam. Aku juga merias
laki-laki perempuan Oh juga gitu, sama jenazahnya laki-laki dan berbagai macam apa sih namanya profesi. Iya. Gitu. Ini pasti kalau riasin jenazah rame-rame apa sendiri bisa? Aku biasanya sendiri, tapi jenazahnya rame. Hah? Maksudnya gimana Bu? Iya, kadang aku ngerias sendiri, jenazahnya nunggu sampai 7 orang. Oh, karena Iya. menunggu Elsa buat merias. Iya, Elsa, benar. ceritain sedikit dong, dengar-dengar kan katanya Elsa memulai ini dari tahun 2016 ya? Iya, 2016 Emang itu. cita-cita Elsa untuk menjadi perias jenazah kah atau gimana? Enggak, aku dulu Maaf Bu, tahunya mau saya ambil dulu. Kenapa? mau jatuh ya. Hop. Enggak, sebenarnya cita-cita aku pengen jadi penyiar radio. Oh, nggak bisa. Iya, Eh, nggak kenapa, bisa. Bu? Ada gua. Ada ini. Mengambil Iya, lahan ya. Iya. Lanjut lagi. Oh, jadi mau jadi penyiar radio tadinya. Awalnya pengen jadi Oke. penyiar radio. Nah, terus bisa kecemplung ke make up. Ngerias jenazah itu karena mamahku itu adalah perawat. Tugasnya beliau Di rumah sakit? pelayanannya, iya, Iya. di rumah sakit. Cuman pelayanannya dia memandikan jenazah. Oke. Nah, jadi aku mulai sebenarnya dari tahun 2001 masih remaja. Cuman mulai 2016 kita bilang secara profesional. Di 2016 itu itu. 2016. Oke. Nah, ini kemampuan make upin apa karena memang sebelumnya pernah make upin yang Orang hidup? hidup. Aku percaya atau enggak, aku make upin orang hidup nggak terlalu bagus. Begitu. Iya, lebih bagus kalau aku ngerias orang meninggal sebenarnya. Maaf. Takut gak sih? Iya. Awalnya? Takut pasti awalnya. iya? Nggak mungkin nggak takut lah ya Iya. pasti. Cuman kan aku 2001 itu ngerias jenazah memang kalangan keluarga. Jadi di Iya. apa gemblengnya mentalnya di situ. Kan itu kamu bilang awalnya ada ketakutan gitu ya. Maksudnya nggak gampang untuk bisa merias jenazah. Terus apa yang membuat akhirnya kamu jadi mau dan akhirnya belajar Berani. dan Karena nazar ya. Nah, ini gimana nih? Bukan nazar yang itu ya, seperti Iya. mati lampu. Oh ya sayang. Nazar Ini beda, nazarnya beda ya. Beda. Kayak apa ya? Ikrar apa sih? gitu ya, kayak semacam aku janji. janji sama Tuhan. Waktu itu di sebelah jenazahnya almarhum suamiku. Jadi ya, jadi waktu pas suamiku meninggal itu aku memang beliau tuh sakit-sakitan kan selama 2 tahun. Lalu aku nggak punya uang saat itu. Jadi aku tahu banget orang yang berduka cita itu nggak hanya butuh saat itu, Iya. nggak hanya butuh kerelaan hati, keikhlasan, tapi juga uang materi. Biaya, iya, pasti, iya. dong. Nah, pas aku di apa namanya ngerias pas hari terakhir aku yang mandiin suamiku. Aku ngerasa kalau Kamu sendiri jadi yang mandiin iya aku yang mandiin. suamimu. Terus aku ngerasa kalau misalnya Tuhan, kalau untuk keluarga orang berduka, langkahku nomor 1 buat mereka gitu. Karena aku tahu banget pada saat aku kehilangan suami itu, aku harus bayar semua. Aku nggak tahu uangnya dari mana TNI gitu iya, kan. iya. Akhirnya banyak banget orang yang menolong aku. Saat itu gini aku berpikir, part mana ya, bagian mana yang bisa aku kerjakan buat mengembalikan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya ketika saya kehilangan suami. Akhirnya aku memberanikan diri untuk berjanji, Tuhan, hari ini utuslah aku. Utuslah aku dalam pelayanan kedukaan. Siapapun itu, dimanapun itu berada, selama kaki ini masih bisa melangkah, saya akan datang melayani pengantin-pengantin Tuhan. Ya Allah. Oh jadi ikrar atau nazarnya Nazarnya. Elsa pada saat suami meninggal dia berucap bahwa dia akan melakukan pelayanan melayani merias jenazah tanpa ada bayaran. Gratis Begitu. jadi aku. Nah, itu jadi itu yang dia sampaikan. betul. Nah, biasanya kalau nazar itu adalah kamu ingin mendapatkan sesuatu sebenarnya untuk Janji. dari janji itu. Misalnya kalau suami saya sembuh, maka saya akan berbuat seperti ini. Jadi apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Yang aku inginkan nggak ada. Aku benar-benar pure mau kasih buat banyak orang, keluarga orang berduka, bahwa lihatlah saya seorang janda yang mau, saya nggak punya apa-apa Tuhan. Saya nggak bisa kasih Tuhan banyak, tapi saya kasih bisa
apa yang Tuhan kasih ke talenta saya, saya akan kasih. Tapi aku nggak minta apa-apa sama Tuhan. Begitu. Karena pada saat suamiku meninggal, semuanya aku nggak punya utang, Kak. Jadi buat beli peti, buat makan segala macam. Itu dibantu orang. Itu dibantu orang. Dibantu Jadi pada semua saat orang. kamu berjanji seperti itu malah akhirnya malah Tuhan kayak kasih bantuan-bantuan buat kamu Dan ya. akhirnya kamu melakukan apa yang sudah diucapkan sama Elsa sendiri ya, mau melakukan Merias. melayani mereka-mereka yang merias jenazah tanpa ada rate tertentu gitu ya Iya, istilahnya. nggak ada rate, malah gratis. Begitu sebenarnya kamu apa yang kamu lakukan ini charity ya, untuk Charity, beramal pelayanan. sebenarnya, pelayanan seperti itu ya. Nah, Tapi yang aku dengar malah nama Elsa tuh sekarang semua orang kayak antri gitu loh, Iya. Bukti. Maksudnya tahu Elsa nih Iya. kalau merias jenazah, mungkin untuk orang-orang yang ditinggalkan gitu ya, keluarganya meninggal, ibu, bapak atau suami, anak dan lain sebagainya, kan inginnya melihat keadaannya Cantik. dalam sangat baik, Iya. bersih, cakep gitu. Jadi pada saat mereka minta bantuan Elsa malah yang terlihat hasilnya di luar ekspektasi gitu. Iya. Kalau nggak salah sempat dapat telepon dari luar negeri Iya, dari New menghubungi York. Elsa. Oh iya? Jadi ada salah satu, aku lagi tidur nih, tiba-tiba ditelepon. Nggak kenal bisa, nih ya? Nggak kenal, Kak, bisa minta tolong apa? Tolong make upin papa saya. Oh ya di mana? Karena aku baru bangun tidur Iya. gitu kan, di New York. Di New York, aku bilang aku belum punya visa. Aku bilang enggak, akunya di New York, papakunya di Indonesia, di Jakarta. gitu. Akhirnya aku merias beliau dan itu adalah kalau kita dapat uang itu kita namakan persembahan kasih ya. Oh, Itu gitu. persembahan kasih yang aku dapat paling banyak selama aku ngerias jenazah. Wow, boleh tahu berapa? $200. Wow. Rupiahnya Itu- berapa tuh? Ya, Ya, sekitar 3 jutaan lah 3 ya. jutaan. Itu aku Lumayan ya. di jalan tuh sampai nangis, sampai Iya, melukin iya. uangnya karena Iya, iya. apa ya? Tuh ya, sewaktu kita ikhlas, Iya, sewaktu kita benar. ingin memberi Iya. malah kita akan Dapat lebih. lebih. lebih Iya, gitu. Padahal iya, aku gitu. nggak pernah Memberi ada patokan harga gitu. Iya. siapapun yang tanya, maupun dari kalangan menengah ke bawah ataupun di atas, yang aku harus lakukan aku tolong dulu, karena aku tahu banget rasanya pada saat kehilangan seseorang, terus tiba-tiba ditepok gitu kan, kopi habis tuh rasanya pengen gue pukul gitu, yang ngomong gitu ya, Iya, iya, karena iya. kita lagi berduka cita, Betul, makanya ya Allah, Tapi ada benar-benar. aja perlu. ada kayak gitu Mbak Berti. ya Makanya aku bilang pokoknya aku datang dulu, aku ngerias, aku selesai, kalian upacara selesai segala macam, nggak usah pentingin kasih aku berapa gitu. Iya, iya. Baik, Kan paling malah dapat paling berkat salam luar biasa. tempel Iya. begitu ya, maksudnya terima kasih, rasa Iya, terima benar, kasih berapapun itu gitu kan ya. Jadi tidak mematok dan tidak ada red Betul. card sama Tapi sekali. malah dapat Malah berkatnya dapat luar berkat yang luar biasa. biasa Iya. benar-benar. Terus boleh cerita dari sisi uniknya profesi Elsa ya, maksudnya tipe-tipe jenazah yang di make Tipe-tipe Adakah jenazah. iya, apakah ada yang susah di meremin matanya gitu atau memang Oh kalau aku ada yang mangap gitu kan? Iya. ada kan banget. ada yang kecelakaan atau segala macam. Ada masih yang macam-macam. mangap, ada yang kecelakaan, ada yang mati bunuh diri, ada yang kena santet. Jadi latar gitu. belakangnya nih macam-macam juga banyak, gitu ya. benar. banyak gitu. Jadi emang teknik ngerias jenazah itu tergantung depends on penyebab kematian itu kenapa gitu. Jadi kalau orang yang sakit meninggal karena serangan jantung kan kulit menghitam. Iya, Kita harus tahu tekniknya supaya make upnya jangan terlihat abu-abu gitu kan gitu. kadang-kadang Ini suka- belajar dari mana sih Baru mau sebenarnya? nanya. Jadi aku gini Kak, karena keterbatasan aku untuk belajar di sini nggak ada akademinya, aku belajar kalau kita sebut perias jenazah itu secara internasional kita sebut namanya mortician. Mortician. Jadi aku tuh suka email, suka nanya-nanya zaman dulu ke mortician luar negeri. Wow, jadi mencari aku waktu. Sekolahnya mencari sendiri, tahu. mencari Iya. sendiri. Mencari tahu karena emang nggak akan Nggak bisa kita gampang. dapetin Iya, di iya, nggak ada Indonesia. sekolahan. Nggak ada Terus serem juga ya sekolahan perias wajah mayat gitu kan. Ya, akademi Jenazah, merias betul. Jenazah. Lebih enak dengernya. Iya benar. Terus nomor satu kan menghadapi rupa yang beraneka ragam itu kan agak beda nggak- ya. Iya pasti ya Bu. Nggak takut ya. Ya takut sih pasti ya kan, maksudnya pasti takut. Hal-hal yang aneh juga pasti aku dapetin saat ngerias jenazah gitu loh kan, misalnya seperti ya kadang-kadang kuasnya suka tiba-tiba aku kan pakai
tas kuas di sini nih ya kan. Nah, kadang-kadang tas kuasnya tuh pindah sendiri kemana. Iseng pokoknya. Siapa yang iseng itu siapa yang iseng? Nggak tahu. Aduh. Gitu. Aku kalau saking banyaknya ngerias jenazah kadang-kadang Kak Bekti. Jadi aku kalau ngerias jenazah nih, aku ngerias 7 jenazah. Terus baunya beda-beda Tendi. Ada yang bau melati, ada yang baunya anyir, ada yang baunya itu. Jadi mungkin ya kita nggak tahu ya namanya. Kita kan orang manusia yang nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin amal perbuatan kali ya. Iya betul. Iya. Berarti udah banyak menghadapi berbagai hal-hal yang Aneh. ajaib gitu Yang ya. Banyak. paling aneh, paling unik itu selain tadi ya, yang pindah-pindah apa? Apakah pernah dimimpiin orang tersebut? Oh kalau aku mimpiin selalu dimimpiin orang yang meninggal, tapi nggak ada orang tua. Siapapun yang aku rias, mau tua, mau muda, mau anak kecil, pasti yang kasih mimpi ke aku itu orang Parubaya. Umur 30 tahun. Oh gitu. Parubaya itu. Ganteng, cakep. Walaupun dia, mohon maaf, waktu aku ngerias di anak-anak disabilitas, sekalipun mereka normal pada saat masuk ke rumah mimpiku. Begitu. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya apa itu bunga mimpi atau Iya, ya. betul. Dihadirkan Apa di yang mimpi dia ngapain? Jadi aku di sini ada jembatan. Di sana tuh indah kayak taman-taman, terus dia lambain tangan gitu, atau enggak nepuk pundak aku, mereka nyebrangin jembatan, tapi di sini gelap. Mungkin Di ingin tempat ngucapin macam-macam. terima Iya, kasih. iya, Terima betul, kasih, ya. mungkin dia lagi mau pergi ke tempat yang lebih baik dan indah. Pernah ada Merinding yang aku. kayak Lucu. lucu Ya, atau coba marah apa? atau kesel gitu. Jadi kita kan belajar yang namanya micromimic. Bukan micromimic. Muscle twitch. Muscle twitch itu adalah gerakan muscle pada saat kita meninggal karena aliran listrik di tubuh habis. Nah, itu pernah aku bawa anak muridku latah. Jadi gimana tuh? Jadi muscle twitch-nya itu dia ngedipin mata. Maksudnya kayak gini. Kayak gimana? Kayak tapi sedikit doang. lagi dirias tuh, lagi dirias. Terus kalau aku mandiin kadang-kadang suka keluar gas dalam lambung karena kita mandiin kan harus ditekan kan. Iya. Jadi kayak kentut gitu. Itu dia kayak ngeluarin gitu. Nah, anak muridku tuh pas lagi gitu. Merinding gue. Matinya asam lambungnya pagi. Apa? Metongnya asam lambungnya. Gue jadi ketawa. Sama yang Aduh, kalau gue gak sempat ketawa sih. Gue bilang gini, kurang ajar gitu kan. Iya. Terus ada yang jadi itu yang namanya kayak gini, muscle twitch. muscle twitch. Terus juga ada kalau orang Batak tuh meninggal tuh banyak banget permintaan khususnya. Iya banyak. Jadi aku pernah nih Ya. Kasih tisu lagi Bekti. Untuk apa? gerah. Oh iya benar. Dia udah bukan air mata tapi air keringat. Iya. Bekti. Terus kalau yang apa namanya? Kalau yang Batak itu. orang Batak gitu kan, aku kan lagi nyasak kan. Ada anaknya satu lewat set. Itu sasakan mama kenapa tinggi-tinggi? Oh ya udah, aku kempesin kan. Datang lagi anak yang cewek. Kak, sasaknya bisa ditinggiin nggak? Masalah sahur tua. Ya, gue tinggiin lagi ya kan. Jadi bolak-balik nih. Gue bilang nih sama tantenya, tante mau yang mana? Jawab. Jawabannya Nanya sama tante. Iya, sama waktu itu aku pernah ngerias jenazah. Lagi ngerias, orang Batak datang kan kayak di rumah duka Kak Bekti kan ini ada ruangan gitu kan. Itu kebuka semua dulu diuki ya kan. Aku lagi ngerias ada ibu-ibu, kakak. Iya kan? Iya. Gimana aku udah hidup tanpa muka gitu kan sama anaknya datang. Nah karena aku lagi ngerias jenazah aku minggir dong. Iya dong karena kan dia lagi berduka. Betul. Anaknya tiba-tiba, "Mak, salah kamar." Ya. Itu bukan mama tua. Ngomongin. Ada nangis duluan. Kan kalau rumah tangga, mama. Iya kan kayak gitu. Jadi bagaimana hidup aku, Misi udah gitu. Ya. Salah kamar. Ya udah gitu ngomong gini. Gimana? Ngomong gitu habis nangis. Salah. Coba. Direka ulang tadi yang nangis ya tadi yang nangis. Mama, kenapa kau tinggal aku nanti aku sendiri mama. Bu. Maaf. Bu, salah kamar. Tapi itu kelucuan yang terjadi di saat situasi orang berduka gitu dari pihak keluarga. Itu sebenarnya gitu ya. hal yang kayak gitu kadang-kadang kita jadi pria sebenarnya pengen ketawa tapi kita berduka. Iya, gitu kan. betul. Cuman ya kadang-kadang kalau di belakang gitu ya, di ruang belakang gitu gue sama asisten aku gitu ya, sama anak-anak muridku aku ketawa-tawa aja kan. Ya ampun gini amat ya kita. Murid? Iya, itu dia. Jadi yang unik dari Elsa berjuang sendiri, punya profesi sebagai perias jenazah. Setunggal
tunggal gitu ya. Ternyata sekarang Elsa tuh sudah bisa merangkul banyak teman-temannya sampai menjadi satu tim. Ini berarti butuh modal gede dong ya Bu ya untuk bisa. Belum lagi alat-alatnya kan kalau untuk merias jenazah kan pasti nggak bisa pakai foundationnya Bekti. Iya. Kan? Alat-alat kita make up, what you think? Alat-alat makeup aku punya pergerakan namanya Maraton Kebaikan, Don't Throw Your Makeup Expired. Oh, jadi kita mengumpulkan apa namanya Bekti? Maraton Kebaikan, Don't Throw Your Makeup expired. Iya. Jadi itu apa tuh? Itu kita membuat pergerakan di mana kita mengumpulkan makeup yang kadaluarsa tapi masih layak pakai, tidak berbau, tidak berjamur, tidak kering, dan tidak memisah strukturnya gitu loh. Kalau foundation kan ada air, suka yang kayak gitu. Nah kalau masih itu bisa dipakai, kita bisa menampung gitu. Aku jadi juga bisa dikirim ke Elsa gitu. Dan itu aku bagiin ke seluruh perias jenazah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oh gitu. Nah, dan sekarang timnya udah banyak. Udah lumayan. Oke, sekarang kan katanya ada muridnya itu. Jadi membuka kelas untuk. Iya, buka kelas. Gitu. Ngerias jenazah karena gini Kak. Aku sangat sedih sekali ketika aku dipanggil itu untuk membongkar ulang makeup perias jenazah lain. Membongkar apa? Maksudnya retouch lah. Retouch. Membongkar ulang. Iya, membongkar ulang. Jadi maksudnya aku kenapa sih harus aku yang betulin makeup kalian gitu, ya kan? Iya, ya mendingan kalian belajar aja sama aku gitu. Iya. Memang Belajar. pernah ada kejadian seperti itu. Sering. Itu diminta dari pihak keluarga untuk Elsa bongkar telepon ulang. kadang-kadang, Kak makeupnya ini kayak begini gimana Kak, tolongin kami. Aku datang tapi kondisinya karena udah diformalin di itu dia udah keras banget jadi agak lebih susah. Jadi maksud aku buka kelas itu supaya teknik-tekniknya. Bayar berapa kalau buka itu? Kalau dulu awalnya aku seikhlasnya, tapi lama-lama kan aku butuh makan, anakku butuh sekolah, jadi aku sekolah itu 2 bulan cuma 1 juta. Murah itu ya, bisa belajar. Itu tapi masih juga banyak yang minta dicicil ya. Jangan apa-apa Bu. Gak apa-apa, berkah ya. Berarti ini murid-murid akan dipersiapkan untuk menjadi perias wajah profesional. Iya. Dan berarti dengan ada bayaran tertentu berarti. Kalau gitu. mereka ada yang dibayar, ada juga mau pelayanan seperti apa. Jadi depends gitu. Nah, jadi nih misalnya nih teman-teman ada yang tertarik sekali gitu ya untuk bergabung di kelas Elsa, mau belajar teknik atau tahu cara merias jenazah itu menghubungnya kemana? Ke 0812 9887 6465 ke WhatsApp aku. Betul ya. Yuk daftar sekarang karena besok harga naik. Iya betul. Itu beda lagi. Enggak, karena udah di sini aku bisa kemungkinan bisa. ya. Kan belajar. Gila lo hari gini kan. Nah terus kan aku juga suka lihat tuh ya misalnya ada jenazah-jenazah yang tampilnya tuh serem. Aku mau ngomong yang senyum aja. Oh yang senyum. Itu apa memang dari awal itu sudah tersenyum atau bisa enggak, kita memang perias jenazah harus belajar untuk membuat simpul senyum. Simpul senyum itu kita pelajarin supaya ready or not ready si jenazah ini dia akan terlihat damai pada hari terakhirnya mereka gitu. Itu susah. Susah. Dari basic make upnya gitu ya? Itu harus dilem. Oh ada lem-lemnya. Lem khususnya. Kalau sekarang kan kalau lihat di TikTok kalau orang lagi pada gembel-gembel bisa ditarik pakai selotip. Iya benar. Iya. Ya kan? Jadi kalau nggak digituin. Kalau kita nggak mungkin bisa pakai selotip karena udah keras kayak melukis. Kayak melukis di atas kayu. Nah itu ada latar belakang meninggalnya setiap jenazah kan. Ada yang gantung diri mungkin, ada yang bunuh diri. Lu mau yang mana? Aduh. Ini gratis lo endorse. Tapi takut perlu simpen aja. Iya karena mana tahu keluarga. Ya itu kan pasti akan berbeda ya. Iya berbeda. Apalagi kalau kayak ya mereka mohon maaf ya kalau dia meninggal ternyata kayak gantung diri gitu kayak apa tuh? Bunuh diri. Kayak gantung diri itu misalnya kan lidahnya menjulur. Terus ada lehernya, ada sisa-sisa talinya gitu kan. Nah aku riasnya, itu aku tangani juga. Jadi lidahnya aku masukin ke dalam tang, dimasukin kapas, baru dilem. Ke dalam apa? Ke dalam mulut dong, masa ke dalam. Ke dalam tang tadi. Maksudnya lidahnya dimasukin ke dalam mulut pakai tang gitu. Baru dipakein kapas supaya full, supaya nggak menjulur keluar kan. Baru dilem lagi, kita bikin simpul senyum. Karena gini, kadang-kadang hasil riasan itu bisa menutup mulut para
ibu-ibu pelayat yang bergosip. Bener itu dia bener Bener nggak sih? bener banget. Bener nggak? banget. Kan Iya, ada iya, yang bener. meninggal kayak gini. Itu kan. Pasti begini. Tapi Ada kalau aja ya. cakep ya kan nggak cakep. Tenang dia meninggalnya Iya. gitu kan. Betul bagus banget sih ini untuk mengurangi Iya, apa mengurangi namanya? dosa-dosa. Iya Iya, betul. orang datang mau berdoa atau mau bergunjing. Iya, bener ya. Elsa ada pengalaman spiritual lain gak sih yang kayaknya kalaupun misalnya orang lain mungkin nggak semampu itu gitu. Misalnya lo habis merias terus si Jenazah. rohnya ini mungkin Kalau aku terlahir atau tidak terlahir menjadi anak indigo sebenarnya, ketika kita mengurus yang berhubungan dengan ruh, pasti Tuhan kasih kesensitifan. Kalau kita di dunia metafisika tuh dia gelombangnya sama lah, Sefrekuensi gitu ya. Sefrekuensi gitu kan. Nah kalau aku biasanya aku dikenal adalah perias jenazah yang suka datang bukan karena hasil make upku aja, tapi aku punya karunia dari Tuhan untuk bisa mendengarkan pesan terakhir dari si jenazah. Awalnya aku berpikir aku kayak halusinasi ini sampai aku pergi ke psikiater, takutnya schizophrenia gue ya kan. Iya. Tapi Betul. apa itu ternyata schizophrenia? ya maksudnya Skizo, jadi kayak bisa mendengarkan mendengarkan bisikan. bisikan. Jadi pas begitu aku ngerias kayak Kak mohon maaf, mamanya bilang dia mau minta maaf sama adiknya. Kan gue nggak kenal ya sama orang itu. Tapi Ternyata dia bicara padamu. Tapi itu suara aku Oh, dengar. suara, iya, suara. maksudnya. Wujudnya aku nggak kenal, tapi suara atau aku mau sampaikan langsung gitu loh. Nah itu begitu Secara aku lo nggak kenal sampaikan kan sama pihak keluarga, iya. Begitu aku sampaikan mereka berpelukan nangis-nangisan gitu. Ternyata mereka emang nggak pernah Nggak akur gitu ya. nggak akur udah berapa puluh tahun. Iya. Aduh, jadi makanya saat itu dengar Jadi- bisikan dan kan nggak tahu dan nggak kenal Nggak tiba-tiba kenal, lo iya. ngomong Menyampaikan gitu. pesan seperti Wah itu. itu sih kayaknya aduh ya Allah Iya, pasti mereka iya. semua pada kaget kan. Gimana tuh reaksinya? Oh pada kaget tadinya malah si Inang ini pengen masuk ke aku tapi aku nggak bisa, aku nggak mau. Jadi dia masuk ke apa namanya ponakan yang lain. Tapi emang benar dia ngomong orang Batak, ngomong pakai bahasa Batak. Dia minta maaf persis seperti apa yang aku ngomong. bisa Merinding begitu banget ya, ini, iya. merinding, ya Allah. Tapi nggak tahu sih itu. Iya, ya. baik, itu kan karunia Takut, sekali lagi betul, ya. betul. Iya. Takut maksudnya? Ya aku takut sih sebenarnya Takut ngomong ini, salah, takut iya. salah Iya, orang nggak kenal. Tahu-tahu, Iya, siapa lo so Iya, tahu bener, so itu tahu kan banget. urusan Iya, betul. keluarga Iya kan kayak gitu kan. dianggapnya. Iya. Tapi untungnya rata-rata mereka bisa menerima ya. Menerima mereka gitu. Nah ada kejadian unik gak sih misalkan mungkin gak, kita sih pengen semua klien tuh hubungannya baik ya. Tapi ada klien-klien yang kayaknya proyek thank you aja gitu maksudnya. Meskipun kamu gak masang rate kan Oh gitu. emang Bener-bener nggak ngasih sama sekali. hampir semua sih sebenarnya aku selalu ditanya berapa harganya, aku bilang gratis. Nggak bilang seikhlasnya atau gini, nggak Kalau pernah. seikhlasnya kayaknya kode ya. Kode ya coy. Terus Berapa tapi rate? aku seikhlasnya tapi berarti aku- harus. tapi aku pernah ngerias subuh-subuh, aku disuruh nunggu di depan di depan pagar, dia orang kaya. Saat itu aku dipanggil, aku belum sarapan. Aku nanya nih, sarapan yang beli sarapan mana? Lu di ujung. Sebenarnya kode ya gue. Iya. Mana Terus nih, aku gitu. ditinggal di depan, terus nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Pulang dikasih duit ongkos, dikasih memang, tapi uangnya lecak-lecekan dilempar gitu. Oh my god. Tapi di jalanan aku ngerasa Ya kayak, udahlah ya. dan ini orang kaya loh. Yang aku merasa bukan ini sih yang aku cari uangnya, tapi Tapi yang caranya, appreciation itu ya. Mengapresiasi, iya, betul. Iya. Wah luar biasa sekali, nggak mudah loh punya profesi seperti ini. Tapi kita boleh kasih tepuk tangan dong buat Elsa. Gloria Elsa yang memberikan segala sesuatu berkat karunia dalam dirinya dia untuk pelayanan dan itu tujuannya memang supaya yang meninggal ini keluarga bisa lihat, mengantarkannya layak. dan dia sangat layak dan kamu membuat semua menjadi layak untuk Memanusiakan. Iya. Tapi ternyata Tendi, dia ini juga memiliki kemampuan yang lain, yaitu untuk bisa melihat ada Guardian menjaga angel. guardian angelnya. Iya. Mungkin boleh kita. boleh. Ya. Kayak gitu sih. Kalau Teh Indi Iya, aduh, yang jaga dulu itu lagi. seorang kakek yang sangat dekat banget waktu Teh Indi kecil. Opa Dia- ya. Opahnya Teh Indi itu benar-benar dia sayang. Jadi dia adalah orang yang memproteksi Teh Indi Aduh. dari orang-orang yang pengen
jahat atau mengambil keuntungan gitu loh. Iya. Dan auranya baik sekali gitu. Jadi Teh Indi nggak usah takut, nggak usah. Teh Indi ini penakut sebenarnya, tapi sebenarnya ada yang jaga, jadi nggak perlu takut. Dan dia sayang banget sama Teh Indi. Teh Indi waktu itu masih kenal sosoknya masih. Jadi di keluarga nyokap. Kok jadi nangis-nangis? Tahu sih gue keringetan. Gue jadi inget ke masa kecil dulu. Jadi gue tuh cucu pertama paling besar. Mama Betty anak pertama. Terus gue lahir, jadi tumpahan kasih sayang tuh ke gue. Ini pasti sepupu gue pada ngamuk nih. Dasar lo sialan, lo yang ngambil kasih sayang. Tapi akhir dan gue menikmati hari terakhir sama ini kan, sama Teh Indi kan? Iya, jadi inget banget hari terakhir sama gue. Terus udah gitu gue gak mau keluar kamar pada saat Opa harus ada di peti mati. Nah ini menyambung tadi yang Elsa bilang muscle twist ya. Jadi waktu di peti itu gue ngelongok gitu ke peti, terus gue sedih karena kok gue kehilangan Opa. Itu umur berapa tuh? TK ya. TK itu kan kalau anak kecil kan, iya TK tuh suka kayak ada golden memory yang flash gitu. Terus gue inget ada suara bergumam, jadi yang gitu. Terus gue gini, ini belum mati, ini belum mati. Semua orang bete lihat gue dimasukin kamar. Terus gue nangis karena maksud gue mau lihat Opa gitu sebelum tutup. Tapi ternyata setelah sekian tahun kemudian jawabannya bahwa itu ada muscle twist yang mungkin bisa memang terkadang bisa berdaham gitu kan. Gue ngedenger sendiri itu Bukti. Jadi pas gue bilang, Opa belum mati jangan ditutup gitu. Gue dianggap stres. Tapi memang masuk kamar. Tapi memang Opa dari dulu memilih Teh Indi untuk bisa sukses sekarang karena Tuhan juga ya. Tapi dia memang menjaga itu karena banyak hal yang harus dikerjain sama Teh Indi untuk melindungi keluarga gitu loh. Jadi pesannya sih tetap kuat katanya Opa. Ke rumah gue yuk. Ayo ngopi-ngopi. Banyak yang mau gue tanyain. Oke. Maksudnya gak usah terlalu banyak dibahas sih. Aku cuman mumpung di Ceriwis ya. Mumpung di Ceriwis aku cuman kayak mau pesan sama kalian bahwa hidup itu adalah kesempatan. Saya benar-benar merasakan bekerja di ruang jenazah adalah semua hartamu, semua kuasamu tidak bisa membeli hidupmu. Jadi menjadikan kesempatan hidup untuk menjadi lebih baik is more good gitu loh. Jadinya berkualitas lah dalam hidup gitu. Terima kasih karena Opa ternyata yang selalu menjaga dan melindungi aku ya. Bagaimana dengan Indra Bekti? Kak Indra juga ada, auranya bagus. Tapi Kak Indra tuh sering dikasih hal intuisi yang baik sebenarnya, tapi suka denial. Suka dia nggak bisa membedakan mana orang yang baik sama orang yang mau memanfaatkan dia terlalu baik. Karena Bekti itu orangnya sangat baik, sulit bilang enggak. Tapi guardian angelnya selalu ngasih tahu sebenarnya. Itu siapanya Bekti? Ada keluarga, ada keluarga juga. Orang udah tua juga. Ada perempuan dan laki-laki. Ada 2 orang, nenek mungkin. Mungkin nenek atau siapa aku nggak tahu. Leluhur lah pokoknya. Tapi yang jelas kalau leluhur itu betul. Aku banyak orang yang bilang seperti itu. Kalau Kak Indra Bekti itu aku cuma ngasih tahu nih ya, jangan sampai nanti tuanya kayak menyesal untuk hidup ini harus benar-benar lo harus pilih sekarang. Kamu Kak Indra harus milih mana yang baik buat hidupmu, mana yang tidak baik ditinggalin gitu. Makanya Bekti kalau gue mau minjem duit lu kasih. Gue meminta apa lu kasih. Lu mama gue pelit, sama yang lain lu brak bro. Iya. Bekti gue beliin handphone dong yang terbaru. Gak kata gitu. Sumpah pelitnya Kita sudahi saja pembicaraan ini ya langsung ya. Baik, terima kasih banyak. Dan itu pelajaran buat kita semua hidup ini ya. Luar biasa sekali. Ini hari yang sangat baik bisa ketemu sama Elsa. Kita hargai banget semua profesi yang ada di luar sana yang juga mungkin tidak semudah Elsa atau bahkan sedang merintis, tapi paling tidak semua itu sudah ada jalannya. Banyak berkat ya Elsa ya. Terima kasih sekali. Sehat-sehat yang penting. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu ini mungkin udah jalannya Tuhan. Kita bisa saling bertemu seperti sekarang ini. Kami bangga banget bisa ketemu seorang Elsa. Dan kalian adalah idolaku sepanjang masa. So sweet. Terima kasih
kasih banyak untuk Permisai. Ya. Sampai kita tentunya ketemu lagi. Jangan lupa untuk komen. Di sini tadi mungkin ada pelajaran-pelajaran apa yang didapatkan dari sini gitu kan ya. Betul. Ntar aku follow IG-nya. Pasti. Iya betul dong. Pemirsa harus juga follow di-subscribe. kita, nanti kalau kamu udah follow aku unfollow. Oke? Enggak, jangan dong gitu. Biar seru Di dinamika. blok dong Tendi. Terima kasih ya, sampai ketemu Thank lagi. you, sayang. Iya, Episode sama-sama. selanjutnya ya. Jangan lupa kita Sukses. save nomornya. Iya benar. Takut Salam buat. Keluarga anakku. Oh iya benar. Iya, sama anak. Bukan jenazah ya. Bukan. Jangan coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk tentunya ya kue hijau Iya. kue ungu ini terima ini, kasih. Dia ngasih iklan di sini, gua doain Ya. rezekinya ratusan Nah, kali lipat. Cepetan Beneran. ayo pasang. Ini nggak pasang, cuma pasang. sekedar, tahu Ya. nggak? Ini kan belum pasang iklan. Betul. Ini kan harusnya kuping gajah tuh kerennya ya. Ya. Keras ya. Bye-bye, Mbak. Iya, sabar ya. Sebentar lagi. Amin. Amin. Gak cuma Cherry kue-kue, segala macam baju-baju, makanan, AC, Betul. TV, kulkas Terima ya. kasih banyak loh Cherry Wis dipersembahkan oleh Bantal Kuning. Bantal Kuning dari Empo Atik. Terima kasih Po Atik. Apaan sih? Ya mancing iklan aja tadi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Bye. terus Cherry Wis Your Your Way. Ways. Dipersembahkan oleh Apa sih? Bantal Kuning. Kok mantannya Po Ati sih? Tidak tahu. Mikir ke situ Tendi.